Yuk, kembali kita belajar lagi. Hari ini Opa mau ajarin cara membuat abon ekonomis. Jadi Opa nggak membuat abon yang real pakai daging atau pakai ayam semuanya. Opa bikin hari ini abon ayam, dapat diganti tentunya baik dengan daging ikan atau dengan daging juga boleh. Tapi yang Opa peragakan sekarang ini pakai daging ayam. Ini ayam dada yang Opa sudah rebus selama 1 jam. Lalu disuir-suir seperti ini. Lalu ini sejenis kacang kedelai, tapi namanya kacang tunggak atau jogo. Ini kurang lebih, ini 1 kilo, ini setengah kilo. Kacang ini kita rebus sampai dia lembek, sampai dia mateng, lalu kita blender jadi seperti ini. Lalu ada daun salam sama daun jeruk, kuah ayamnya. Lalu ini adalah bawang merah, kemiri, dan bawang putih yang sudah di blender jadinya seperti ini ya. Resepnya semua timbangan sudah ada di caption ya, jadi nanti bisa lihat. Lalu ini kaldu ayam, gula pasir, lada, micin, ini opsional ya, ketumbar. Oke, caranya gampang sekali. Kita taruh minyak. Sementara minyak kita panaskan, kita campurkan dulu semua ingredient yang kita akan pakai buat bikin abonnya ya. Pertama ini kacangnya yang sudah di blender. Ada orang yang pakai bukan hanya kacang tapi pakai nangka ya. Jadi serabut nangkanya itu yang kita pakai. Kita masukkan semua bumbunya. Lalu kita masukkan ayamnya. Sekali lagi ayam dapat diganti dengan ikan, bisa diganti dengan daging. Ini kita aduk sampai rata ya. Setelah semuanya teraduk dengan rata dan minyak sudah panas, ini kita masukkan ke dalam minyak untuk kita goreng. Hati-hati dia muncrat-muncrat. Kita aduk-aduk selama menggoreng. Ini digoreng kurang lebih sekitar 40 sampai 60 menit ya, sampai dia agak coklat dan matang. Selama digoreng kita harus rajin aduk-aduk karena mengandung gula, jadi dia bisa nempel. Dan sebaiknya goreng di kuali anti lengket. Kita aduk terus ya sampai dia kering. Opa ulangin lagi ya selama 40 sampai 60 menit. Tergantung api yang digunakan. Kalau apinya besar dan ngaduknya bagus, dia akan lebih cepat. Ini sudah 15 menit ya, kita aduk-aduk seperti ini terus sampai dia matang ya. Ini setelah digoreng selama 40 menit jadi seperti ini. Sebentar lagi ini matang ya, ini palingan 5 menit lagi selesai ya. Ini setelah 5 menit lagi kita aduk-aduk udah jadi seperti ini. Kita matiin apinya ya, jangan lebih lama lagi nanti terlalu hitam. Nah setelah itu kita saring seperti ini pakai ginian atau pakai saringan boleh ya, terserah mau pakai apa juga boleh agar minyaknya turun. Ya, biarkan minyaknya turun. Minyaknya masih bisa dipakai lagi ya ini. Jadi buat abon itu nggak susah ya. Kalau ada yang nggak mau pakai kacang atau pakai nangka ya, boleh daging semua. Ini saya sengaja ajarin yang ekonomis untuk modal dagang, kadang-kadang perlu yang ekonomis. Ini kita peres ya seperti ini biar minyaknya keluar. Setelah ini kita bisa dengan berbagai macam cara untuk mengeringkannya ya. Kita bisa beli alat pres untuk abon, jadi kayak gencetan buah. Bisa juga pakai sentrifusi ya, jadi seperti kayak kipas angin ya, baling-baling membuat minyaknya bisa turun. Cara yang paling mudah ada dua. Yang pertama setelah dia agak kering, kita bisa masukkan ke dalam oven. Kita panggang dia sambil dilihat-lihat, jangan sampai angus. Atau kita bisa kembali sangrai di kuali ini. Kita sangrai sambil dikeringin, begitu ya di sini. Ya, jadi cara yang paling mudah disangrai aja di sini sambil diaduk-aduk sampai dia kering. Tapi pakai oven itu jauh lebih bagus, lebih kering lagi. Setelah kita sangrai dan saya juga masukin dalam oven, maka jadi hasilnya seperti ini. Oke, ini hasil kita pada hari ini. Abon kita bisa gunakan buat lemper, bisa buat roti abon, bisa roll cake abon, bisa ketan dengan abon seperti ini ya, bisa ide buat jualan. Yuk, tetap belajar. Tentu masih banyak ide yang lain yang bisa digunakan melalui abon yang kita buat. Dicoba ya. Terima kasih.